Baik, karena kita sudah ada 3 narasumber, saya ingin mungkin bertanya atau meminta yang paling senior dulu di sini. Sudah tahu semua pasti Abang Gusmuh ya. Gusmuh mungkin sebagai pemerhati jagat pendidikan, betul ya Gus? Pakai mic dong Gus, biar yang di rumah juga Ya, dengar. betul. Ya, mungkin boleh disampaikan Gus, bagaimana refleksinya ketika kemudian sudah membaca buku Manusia Tanpa Sekolah. Gusmuh kan juga mengenal Pak Toto juga. Apa yang kemudian dapat dibagikan, apa yang kemudian ditangkap dari buku Manusia Tanpa Sekolah ini? Iya. Dari mana kita memulai? Bukan kita dong. Dari mana saya memulai mengulas buku ini? Jadi saya akan memulainya dari halaman 205. Berapa ini ya? Jadi saya sudah memperkirakan pembicara yang lain akan berbicara tentang apa, makanya saya mencoba memulainya halaman 200. Wah, ya. 205. Ada apa dengan 205? Entah kenapa Mas Roni tiba-tiba saya ketemu halaman 205, judulnya adalah Agama Kok Menjadi Pelajaran Sekolah. Saya yakin pembicara satunya pasti tidak akan bahas ini kan. Saya udah menduga-duga dari rumah gitu kan. Saya nyari apa yang tidak dibahas oleh pembicara yang lain tentang agama gitu. Oh, ternyata Pak Toto punya perhatian tentang agama. Menurut Mas Roni gitu ya. Saya tiba-tiba ingat Pak, tanggal 19 Agustus 1945. Perdebatan pertama tentang agama boleh jadi mata pelajaran di sekolah atau tidak, itu terjadi pertama kali setelah Indonesia merdeka 19 Agustus. Waktu itu Latuh Harhari kalau nggak salah mengusulkan bahwa Departemen Agama atau agama itu kalau bisa masuk aja dia di Departemen Pengajaran gitu. Waktu itu Ki Hajar Dewantoro, dan itu tepat di halaman 207 ada nama Ki Hajar di sini. Di esai yang sama gitu. Agama kok menjadi pelajaran sekolah. Ki Hajar menolak memasukkan agama di dalam pelajaran sekolah atau ke Departemen Pengajaran. Karena kata dia ini sensitif. Terlalu istimewa kata Ki Hajar Dewantoro. Kalau bisa nggak usah masuk ke sini. Semua berhubungan dengan agama gitu. Sama Departemen Agama sekalian gitu. Apalagi waktu itu adalah departemen itu harus jangan terlalu banyak, jangan terlalu boros gitu. Kata Iwa Kusuma Sumantri. Pada akhirnya nggak jadi. Ki Hajar kalah kalau nggak salah itu oleh perampingan itu. Tetap aja agama masuk. Itulah pertama kali agama masuk ke Departemen Pendidikan itu. Dan apa yang dikhawatirkan oleh Ki Hajar itu sampai sekarang tetap jadi masalah. Masih ingat kan? Gimana Muhammadiyah marah-marah itu sama Nadiem Makarim itu kan. Dia lihat kurikulum kok nggak ada ngurus-ngurus agama gitu kan, ada itu. Bayangkan debat tentang agama di pendidikan itu memang Ki Hajar sudah mengkhawatirkan soal itu. Dan soal agama inilah kayaknya yang menjadi masalah orang Indonesia. Sejak dulu kala. Coba, pernah nggak ada debat tentang keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia? Nggak ada. Kemanusiaan nggak pernah diperdebatkan. Selalu pasal sila pertama. Selalu sila pertama. Dari dulu sampai hari ini. Artinya agama ini
menjadi penting untuk dibahas karena dia adalah konstanta utama yang mempengaruhi orang Indonesia. Karena bagi orang Indonesia agama itu penting sekali ternyata ya. Makanya mereka perdebatkan sampai sekarang. Nah, sampai di situ Pak Toto kayaknya agak ragu-ragu memasukkan agama, mengulas agama. Tapi penting menurut saya, tetapi perlu diintervensi. Perlu diintervensi. Salah satu caranya adalah apa yang dilakukan oleh sekondarnya Pak Toto Raharjo, Mansur Fakih. Saya pernah baca di Ulumul Quran, entah edisi 25 tahun Ulumul Quran atau 95 kalau nggak salah, wawancara panjangnya dengan Haidar Bakir atau Budi Munawar Rahman ya. Tapi dimuat di Ulumul Quran tentang Mansur Fakih dan teologi pembebasan. Nah, mungkin di sini bisa masuknya agama itu. Perlu diintervensi karena kalau enggak dia menjadi seperti narasi orang-orang Masumi dan genetikanya sampai sekarang. Itu yang pertama, Mansur Fakih. Kedua, ya karena ini Bentang yang menerbitkan kan. Kalian tahu sendiri Bentang induknya dari mana? Kan dari Mizan. Mizan itu penerbit agama. Mau tidak mau ya penerbit agama. Karena itulah saya memulai pembahasannya dari pasal tentang agama. Apa hubungan Mansur Fakih dengan Mizan? Hubungannya satu. Pertama kali memperkenalkan kata mustadafin di wacana keagamaan Indonesia, ya Mizan. Ali Syariati itu. Kan dia menerbitkan. Bahkan Amin Rais dulu mengagumi mustadafin itu. Walaupun sekarang udah enggak. Itu satu ya, bahwa agama tetap kita perhatikan untuk tapi diintervensi. Misalnya, kemudian muncullah kajian-kajian ekologi hijau dari NU, anak mudanya. Lalu muncul ayat-ayat hijau. Ada teman saya dari MAN 1, itu menulis buku tentang ayat-ayat hijau untuk anak-anak gitu. Kemudian ya tadi itu ada mustadafin. Itu nomor 1 ya. Berapa menit? Ada 4 perkara soalnya. Yang kedua adalah tentang kampus dan desa. Kata Pak Toto di halaman 111, sekolah itu kontraproduktif terhadap desa. Menurut saya, salah satu yang membuat orang petani makin sedikit di Indonesia adalah kampus atau sekolah. Karena ketika orang memilih sekolah, itu artinya dia menyatakan diri untuk udah saya putus dengan petani. Dulu memang petani adalah soko guru, tapi sekarang enggak. Mereka adalah kelas paling paria di Indonesia. Bahwa kampus, teman-teman semua gitu, mungkin dibiayai oleh petani, tapi kembaliannya itu tidak ada. Artinya ketika dia memilih sekolah, itu adalah sudah selamat tinggal sebetulnya. Kenapa? Karena kurikulumnya nggak ada urusan sama petani. Sehari-harinya nggak ada urusan sama petani. Ya, termasuk seragamnya kan? Nggak ada. Strukturnya nggak ada, nggak pernah bisa kita lihat. Makanya absurd ketika kita berharap petani-petani baru yang muncul, kalaupun ada yang petani, bisa individual. Mungkin dia dapat dari atau tempat bermainnya, tapi kampus enggak. Justru dia menciptakan profesional. Ya saya lah korbannya. Ketika saya memutuskan sekolah, saya hilang. Saya nggak punya keterampilan
bagaimana berkebun, cengkeh segala macam hilang semua tuh. Sawah gitu. Karena itu menurut saya absurd ketika berharap kampus melahirkan petani. Enggak, kurikulumnya enggak match. Link and match-nya itu bukan kegiatan. Makanya kemudian, loh kenapa orang bisa rame-rame kembali ke desa gitu kan? Kan bukan tujuan untuk bertani itu. Tapi karena di sana ada anggaran besar. Makanya rame-rame ada potensi di sana. Tapi bukan untuk bertani, menjadi pengusaha. Ya kan? Kan yang lebih terkenal BUMDes. Daripada apa yang dicita-citakan oleh Pak Toto tentang kesadaran di desa gitu. Hidup di desa. Jadi mustahil kemudian ya seperti Pak Toto cerita tentang tokoh Mujair itu. Mustahil kemudian petani itu bisa menjadi ilmuwan. Dulu masih memungkinkan. Kenapa? Karena mereka itu ditekan sedemikian rupa menjadi manusia paling rendah di Indonesia. Paling rendah, terpuruk betul itu. Itu tentang kampus dan desa, tentang sekolah. Dulu memang pernah mengatakan bahwa kalau bisa, kalau ada urusan sama petani, sekolah itu enggak boleh membuat siswanya itu lari dari tanahnya. Dulu ada itu. Kalau baca Kedaulatan Rakyat edisi keberapa saya lupa. Saya pernah menulis di Mojok tentang itu. Sayangnya itu punya komunis. Masalahnya itu punya komunis. Jadi bukan siswanya yang datang ke kampus macam UGM, tapi UGM itu masuk ke desa. Dosennya yang ke sana. Nah, PKI punya sistem itu. Namanya UNRA. Universitas Rakyat. Kayak Anies Baswedan punya apa dulu itu? Indonesia Mengajar. Jadi dosen-dosen terdidik itu mereka lah yang ke desa. Anak-anak itu tetap di kampungnya masing-masing. Untuk membuat teknologi macam-macam segala macam gitu kan. Di Cina itu yang terjadi. Makanya kalau kita lihat Facebook gitu kan, macam-macam teknologi aneh-aneh tentang pertanian itu ada semua gitu. Itu ya. Sayangnya itu dimiliki oleh komunis, tidak sesuai dengan ideologi kita. Itu bagian kedua. Bagian ketiga adalah tentang pujian atas buku ini. Ah, itu dia. Secara kerangka buku ini tidak biasa. Tidak seperti buku Yayasan Obor Indonesia ketika membuat buku biografi. Entah ini inisiasi Mas Roni atau bentang atau pertukaran pikiran antara mereka berdua, dua belah pihak, yang menjadikan buku biografi ini buku yang secara konten gitu ya, mereka rekayasa sedemikian rupa menjadi tidak berat seperti buku-buku Obor ataupun buku-buku Insis Press apa pers itu? Press. Jauh sekali ketika baca buku Insis. Dari mana jauhnya? Dari konten salah satunya. Ini dibuat esainya pendek-pendek. Misalnya kalau kalian nulis itu kan subbabnya itu kan, jadi subbab itu jadi judul sendiri. Makanya enak dibaca. Walaupun ini bukan buku yang ringan karena ada catatan kaki segala macam kan, tapi desain isinya juga mendukung ke arah sana. Lalu format bukunya juga pas. Ini format buku sastra. Ini bukan Insis nggak besar segini Pak, lebih besar lagi. Insis lebih besar, apalagi Obor. Apalagi Obor ya. Enggak ini buku sastra kalau ini.
kayak Penguin Sastra itu. Ini adalah 20 kali 15. 20 kali 14,5 sedikit. Itu ya tentang buku ini. Dan yang terakhir adalah, yang ingin saya katakan adalah, dengan terbitnya buku ini saya melihat bahwa bagaimana kita mesti menjadi seorang idealis hingga di usia senja gitu. Ya kan? Menurut saya, kalau Pak Toto ini bukan penulis, nggak mungkin Anda bisa bertemu hari ini. Ini generasi keberapa udah kan? Pak Toto itu angkatan 80-an. Nggak akan mungkin ketemu. Karena dia penulis, maka kita bisa bertemu. Itulah gunanya menulis gitu. Menyelamatkan hidup Pak Toto dari post power syndrome, powernya nggak punya. Post apa ya? Ya post power syndrome lah. Misalnya kesenioran gitu kan. Kan power juga kan. Itu bisa menyelamatkan Pak Toto dari itu dengan menulis gitu. Dan beliau tetap hadir di antara kita. Itu satu. Kedua, berorganisasi membuat Pak Toto tetap panjang umur. Karena punya teman untuk bercakap-cakap lintas generasi. Itu kedua. Ketiga, kalau teman-teman tidak suka baca buku, jangan dipaksa. Kalau memang ini masih berat rasanya membaca, sebetulnya ini udah dibuat sedemikian rupa ringan ya. Sebetulnya ada cara yang lain. Pergi aja ke Salam. Visualisasi buku ini semuanya ada di Salam. Tentang desa, pemikiran Toto Raharjo seputar desa. Di Salam ada sejak langkah pertama turun dari motor. Kalian gak pernah bayangkan bahwa rumah tembok tapi halamannya bukan tanaman seperti yang ada di Trubus. Ya kan? Sawah beneran, padi. Kalau gubuk kan biasa kan, gubuk, sawah, biasa itu. Kayak RCTI itu kan. Nah, biasa itu. Tapi ini enggak, ini rumah tembok, halaman luasnya itu adalah sawah. Jadi enggak perlu membaca ini kalau tidak suka baca buku dan itu berat. Misalnya lagi tentang sekolah tidak berseragam, ada di sana. Jadi visualisasi buku ini ada di Salam. Karena itu menurut saya dengan hadirnya buku ini artinya inilah cara Pak Toto gitu yang digambarkan oleh Mas Roni bagaimana menjadi sepuh yang menyenangkan gitu. Dia hadir menghadirkan gitu. Ya kan enak. Sambil menunggu datangnya bebrayan agung itu yang entah kapan datangnya gitu. Tahu bebrayan agung kayak apa? Ya, next yang lanjut gitu. Makasih, Mbak. Baik, boleh tepuk tangannya untuk Gusmu. Luar biasa tadi kita dengarkan juga paparan, apresiasi dan juga wejangan juga ya untuk rekan-rekan millennials. Tadi ada beberapa poin diantaranya agama.